Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Triyono dari SMP Negeri 22 Surabaya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 kelas 326A. Dalam video ini, saya memaparkan demonstrasi konseptual Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada murid. Sejarah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan pendidikan dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta, beliau lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai keturunan Ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama anak-anak bangsa Eropa di Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara berani menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu hanya memperbolehkan orang-orang keturunan Belanda dan orang-orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Dan pada akhirnya pemerintah kolonial Belanda mengasingkan Ki Hajar Dewantara di negara Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara akhirnya berhasil mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang diberi nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan setelah negara Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara pada akhirnya tutup usia pada 26 April 1959. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Guru harus berpihak pada murid sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Salah satu nasihat Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Adapun ajaran kepemimpinan atau semboyan Ki Hajar Dewantara yang akan selalu menjadi dasar pendidikan nasional, yaitu Ingarso Sung Tulodo Ing Matio Mangunkarso Tut Wuri Handayani. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Seorang pemimpin harus mampu memberikan suri toladan bagi orang-orang sekitarnya. Dalam arti seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya memberi contoh semata, tapi juga melaksanakan dengan baik sebagai pemimpin yang bijaksana dan berteladan. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki rasa peduli
dan perhatian kepada anggota yang dipimpinnya. Mampu memberikan dukungan-dukungan agar anggotanya dapat bekerja dengan percaya diri. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan bertanggung jawab. Pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang berhasil membentuk karakter anggotanya untuk menjadi sosok yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Berikut demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dikembangkan dan diterapkan di sekolah kami, di mana tujuan pendidikan terkandung di Mars Sekolah sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut Mars Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Surabaya. Berikutnya, implementasi pendidikan berpihak pada murid yang diterapkan di SMP Negeri 22 Surabaya. Prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid adalah sekumpulan prinsip yang dijadikan sebagai landasan dalam membangun sistem pendidikan yang fokus pada siswa sebagai pusat proses pendidikan. Secara umum, prinsip ini diterapkan dengan mengakui keunikan dan kebutuhan individu, serta mengembangkan kapasitas belajar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip ini juga mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa saat ini dan mengatur materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selain itu, prinsip ini diterapkan untuk mendorong guru agar memahami siswa serta menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk siswa. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah yang memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan dari prinsip ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berpihak pada murid. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.